Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistiana dari program Studi Agribisnis Pangan semester 6. Nah, di sini saya akan menganalisis ulang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan. Penelitian ini sebelumnya disusun oleh Giselius Yorardi. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu latar belakang sektor pertanian. Pembangunan subsektor perkebunan merupakan pembangunan bagian dari pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan. Salah satu tanaman perkebunan yaitu tanaman kopi, yang merupakan komoditi perkebunan yang paling banyak dibudidayakan oleh petani dan perusahaan swasta. Terdapat dua spesies tanaman kopi yang dikembangkan di Indonesia, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi Arabica merupakan jenis kopi tradisional, dianggap paling enak rasanya, dan kopi Robusta yang memiliki kafein lebih tinggi dapat dikembangkan dalam lingkungan di mana kopi Arabica tidak dapat tumbuh dengan rasa yang pahit dan asam. Kopi menjadi komoditas perkebunan yang mempunyai peran yang penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Hal ini karena kopi telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi devisa negara, menjadi ekspor non-migas. Selain itu dapat menjadi penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani perkebunan kopi maupun bagi pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang dikaruniai keunggulan absolut yang cocok untuk ditanami kopi. Nah, ini kopi berpotensi bagi perekonomian Indonesia, yaitu penghasil yang cukup baik karena produksi di dunia tidak melimpah seperti kopi Robusta. Harga kopi itu pun stabil. Lalu, kopi mampu memberikan kesejahteraan untuk para petani, memenuhi kebutuhan ekspor di berbagai negara, penguasa pasar dan pasar internasional. Landasan teori yang pertama, kopi. Kopi adalah salah satu tanaman semak yang dapat tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 700 sampai 1600 mdpl. Pohon kopi dipangkas pendek untuk menghemat energi dan bantuan panen, namun bisa tumbuh lebih dari 30 kaki atau 9 meter tingginya. Lalu ada teori produksi. Produksi adalah suatu proses merubah kombinasi berbagai input menjadi output. Pengertian produksi tidak hanya terbatas pada proses pembuatan saja, tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengemasan kembali, hingga pemasaran hasilnya. Lalu di sini ada penelitian terdahulu. Endang Sudaryati 2004 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi rakyat di Kabupaten Temanggung, program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pengembangan Universitas Diponegoro Semarang. Nah, dari studi yang telah dilakukan oleh Endang Sudaryati menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi pada musim panen yang diamati dan luas lahan, jumlah tanaman, dan penggunaan pupuk. Lalu di sini juga ada Muhammad Haryoko, DKK 2018, yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung, Studi kasus di Kecamatan Pring Surut. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyata secara signifikan terhadap produksi kopi Robusta yaitu variabel input luas lahan,
biaya pembibitan, maupun pemupukan dan tenaga kerja. Nah, dalam penelitian ini, penelitian menggunakan fungsi Cobb-Douglas untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Hal ini yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah jenis kopi yang digunakan dan teknik pengumpulan data. Apa sih analisis fungsi produksi Cobb-Douglas itu? Nah, fungsi Cobb-Douglas adalah salah satu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang satu disebut variabel independen yang dijelaskan atau biasanya disebut Y. Sedangkan yang lainnya disebut variabel independen yang dijelaskan atau yang sering atau keterangannya yaitu X. Penyelesaian hubungan antara Y dan X biasanya dengan regresi yang diaman variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Dengan demikian, kaidah-kaidah pada garis regresi yang berlaku dalam penyelesaian Cobb-Douglas berlaku dalam penyelesaian Cobb-Douglas. Nah, di sini ada analisis landasan teori, analisis regresi untuk mengetahui pengaruh modal, tenaga kerja, luas lahan, dan di sini ada lagi harusnya ada umur dan teknologi terhadap peningkatan dan penurunan produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi. Nah, ini dia Y sama dengan F dalam buku huruf X1, X2, X3, X4, dan X5. Secara explained dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas. Ini dia rumusnya. Dan untuk mengestimasi koefisien regresi, Feldstein mengadakan transformasi ke bentuk linier dengan menggunakan logaritma natural atau len ke dalam model sehingga diperoleh persamaan ini dia len sama dengan ini. Lalu ini keterangannya Y yaitu produksi biji kopi Arabica, X1 itu modal atau rupiah, X2 tenaga kerja, X3 luas lahan, X4 pupuk, dan X5 ini umur. Lalu ada F hitung. Rumus F hitung adalah R2 dibagi jumlah variabel atau K dibagi minus 1 dibagi 1 dikurang R2 dibagi sampel dikurang jumlah variabel. Nah, di mana di sini R2 itu adalah koefisien determinasi, K adalah jumlah variabel, dan N adalah sampel. Jika F hitung kurang dari F tabel, dapat diartikan variabel bebas secara bersamaan, tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi kopi Arabica. Lalu jika F hitung lebih dari F tabel, dapat diartikan variabel bebas secara bersamaan berpengaruh nyata terhadap hasil produksi kopi Arabica. Lalu selanjutnya ada T hitung. Rumus T hitung yaitu BI dibagi SBI, di mana BI adalah koefisien regresi dan SBI adalah standar error KR dikurang BI. Nah, jika T hitung kurang dari T tabel, dapat diartikan faktor produksi yang digunakan secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi kopi Arabica. Namun jika T hitung lebih besar dari T tabel,
dapat diartikan faktor produksi yang digunakan berpengaruh nyata terhadap hasil produksi kopi Arabica. Di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas, yang kedua ada autokorelasi, yang ketiga ada heteroskedastisitas, dan ada multikolineritas. Nah, apa sih uji asumsi empat asumsi ini? Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang distribusinya normal. Lalu uji multikolineritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada kolerasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terkaitnya menjadi terganggu. Lalu ada di sini ada uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi pernyataan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual atau pengamatan. Maaf, baterainya lowbat. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tetap atau disebut homoskedastisitas. Lalu yang terakhir itu ada autokorelasi. Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi kolerasi antara satu periode atau periode T dengan periode sebelumnya, yaitu T dikurang 1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Jika tidak boleh ada kolerasi atau observasi dengan data observasi sebelumnya. Nah, di sini ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis dengan software SPSS, yaitu sama dengan penelitian sesungguhnya yang menggunakan SPSS juga. Dengan jumlah sampel 100 responden atau N100 dengan variabel independen 5 yaitu K5. Baik, langsung saja kita coba running data. Di sini saya mempunyai contoh data, yaitu 100 data. Kita kopas. Kita kopas semua. Kopas lalu pindahkan ke SPSS dan jangan lupa ini di data view. Kita paste, kita tunggu.
Lalu kita ke variable view. Kita ganti ini Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, tipenya ini adalah tipe numerik. Kenapa numerik? Karena data yang digunakan berupa angka. Lalu kita ke measure. Measure ini kita ganti cell karena data ini menunjukkan data yang sebenarnya. Kita ganti dari Y sampai X5. Sudah, lalu kita ke label. Label ini kita beri label produksi. Produksi, lalu modal, lalu luas lahan, tenaga kerja, lalu pupuk, dan umur. Setelah semuanya selesai, kita langsung ke analyze, regression, linear. Nah, lalu ini masukkan ke Y atau produksi ke dependent. Lalu dari X1 sampai X5 kita masukkan ke independent. Kita buka statistik, kita centang estimate, model fit, lalu R-square, collinearities diagnosis, lalu Darwin-Western. Continue, kita ke plot, kita masukkan S-receipt ke variabel Y, lalu ke separate ini untuk menguji heterodisitas. Lalu kita centang normal probability, ini untuk menguji normalitas data. Continue, oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat variabelnya, yaitu ada variabel umur, luas lahan, pupuk, tenaga kerja, dan modal. Dan bisa kita lihat di sini ada R-square, R-square-nya ini 0,860. Jadi sebesar 86,0% penelitian bisa dijelaskan dalam bentuk variabel-variabel dalam model. Kemudian di sini ada koefisien. Ini dia koefisien. Koefisien bisa dilihat koefisiennya. Sini ada konstan, dan modal, luas lahan, tenaga kerja, pupuk, hingga umur. Di sini ada tenaga kerja dan umur yang nilainya negatif. Yang paling penting tingkat signifikannya ya. 0,0 ini artinya signifikan, dan ini tidak karena tingkat signifikansi itu adalah 0,05, jadi ini tidak signifikan, tenaga kerja tidak signifikan, dan umur tidak signifikan. Lalu ke grafik normal probabilitas. Nah, bisa dilihat di sini penyebaran di sekitar garis diagonal, yang artinya data
terdistribusi normal. Lalu kita ke grafik scatter menunjukkan titik-titik penyebar secara acak membentuk pola tertentu, yang artinya data tersebar dalam bentuk heterodesitas. Kita bisa lihat di sini ada Durbin-Weisstein. Langsung saja kita interpretasi. Di sini saya sudah melakukan interpretasi. Yang pertama itu ada analisis ekonomi ya. Bisa dilihat fungsi produksinya. Ln Y sama dengan konstan ini ditambah 0,0 X1 atau modal 3.925 atau X2 itu luas lahan minus 17,310 ini tenaga kerja atau X3, lalu 0,738 atau pupuk X4, yang terakhir ini minus 30,10 atau X5 atau umur tambah U. Keterangannya yaitu ia adalah produksi biji kopi Arabica, X1 adalah modal dalam bentuk rupiah, X2 luas lahan dalam bentuk hektar, X3 tenaga kerja, X4 pupuk, dan X5 ini umur dalam tahun. Ini bisa dilihat tadi koefisiennya, estimasinya. Lalu kita langsung ke uji asumsi klasik. Yang pertama ini, yang tadi sudah saya jelaskan, sini ada asumsi normalitas. Nah, di asumsi normalitas ini, titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan artinya data tersebut terdistribusi normal. Lalu kita asumsi autokorelasi. Sini Durbin-Weisstein yaitu 1,667. Dan sekarang di atas terjadi autokorelasi. Selanjutnya multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat kolerasi atau variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya terjadi kolerasi di antara variabel bebas. Multikoliniaritas di atas dideteksi dengan nilai if. Kita bisa lihat ini ada nilai if-nya. Ini nilai if. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat nilai if-nya berkisar 1,052 sampai 4,594 ini ya. Demikian terbukti terjadi multikoliniaritas karena ada nilai if yang tidak lebih dari 10. Artinya, model regresi yang diperoleh layak dipakai untuk menganalisis produksi kopi Arabica. Lalu di sini ada uji heterodesitas. Nah, yang dijelaskan titik-titiknya ini menyebar secara acak, tetapi membentuk suatu pola tertentu. Artinya data terbebas dari heterodesitas. Ini ada uji koefisien regresi. Bisa dilihat R-squared-nya berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui R-squared-nya yaitu sebesar 0,860. Berarti 8,6% variasi produksi kopi dapat dipengaruhi oleh kelima variabel yang digunakan, yaitu modal, luas lahan, kerja, pupuk, dan umur. Sebesar 14% diterangkan oleh faktor lainnya tidak digunakan dalam model. Selanjutnya adalah uji T.
Uji T dilakukan menggunakan nilai C atau signifikan ini dikurang dengan 100% dapat menunjukkan kekuatan suatu variabel independen maupun variabel dependen. Nah, pada tabel D ini terlihat bahwa berpengaruh variabel X sebesar 100, X2 100, X3 4, 5,6. Maaf ini salah ya. 45,6. Lalu X4 100 dan X5 ini 49,4. Sedikit. Lalu kita interpretasikan ke, nah ini dia. Aduh, sorry. Ini ada evaluatory interpretasi. Nah, dari beberapa faktor, dari kelima faktor ini bisa dilihat faktor modal berpengaruh positif terhadap kopi. Nah, mungkin itu saja. Kesimpulannya adalah dari beberapa faktor atau kelima faktor yang diteliti, yaitu modal, luas lahan, jumlah tenaga kerja, berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi Arabica Sulawesi Selatan. Artinya, ini ada tenaga kerja, umur, dan pupuk berpengaruh positif sehingga signifikan terhadap produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan. Artinya, kelima faktor yang diteliti tersebut memberi pengaruh yang cukup berarti terhadap produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan. Lain hal dengan faktor pupuk yang tidak berpengaruh terhadap produksi kopi Arabica Selatan. Faktor modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi di Sulawesi Selatan. Artinya, semakin besar modal yang dikeluarkan oleh petani akan mendorong petani untuk menambah jumlah bibit kopi dan membiayai faktor-faktor produksi agar produksi kopi Arabica terus meningkat. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.